Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan ini saya pengen menyampaikan tentang bab 2 kita ya, pengenalan teori. Nah, ini mungkin video ini bermanfaat bagi tadi yang mungkin koneksinya kurang bagus gitu ketika kita kuliah sinkronus ataupun kuliah tatap maya ya, karena kita kondisi belum memungkinkan kita untuk eee, bertatap muka gitu. Nah, sebelumnya tadi, pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang RPS, terus silabus, terus kapan kita akan pertemuan sinkronus, seperti itu ya. Nah, karena, di pertemuan kedua ini kita tentang bab 2 pengenalan teori, cuman tidak ada salahnya saya menyampaikan tentang tugas presentasi yang sudah saya upload di Sunan untuk pertemuan kedua ini, namun deadline-nya dia sampai tanggal 20 Oktober 2020. Nah, kenapa nih Bu deadline-nya kok lama gitu ya? Misalkan deadline-nya kenapa kok lama ini Bu? Misalkan ada yang bertanya seperti itu. Nah, kalian bisa melihat di ini ya, apa namanya? Di di item penilaian gitu. Jadi nanti bisa melihat di item penilaian. Jadi saya buka dulu ya. Nah, item penilaian tugas. Nah, ini seperti yang kalian lihat di layar. Di sini saya memberikan tugas presentasi, cuman tugasnya individu ya. Nah, tugasnya individu ini nanti kalian apa namanya dikerjakan sendiri. Jadi karena COVID, walaupun namanya presentasi, walaupun di situ nanti ada pembagian tema, absen sekian sampai sekian, itu dikerjakan sendiri, bisa dikerjakan di rumah sendiri, seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu berkerumun dengan banyak orang. Jadi silakan diupload sendiri masing-masing sesuai nama NIM. Nah, di sini saya mau menggarisbawahi item penilaiannya nanti apa aja sih Bu gitu. Jadi untuk video upload di YouTube nanti nilai maksimal 50, untuk menarik tampilannya nanti 15, materi sesuai dengan pembagian adalah 15. Terus penyampaian materi di sini jelas dan menguasai materi. Nah, materi jelas dan menguasai materi ini bagaimana Bu? Misalkan kalian di depan video tapi membaca gitu, jadi kan yang lihat videonya juga ini bacain apa presentasi gitu. Jadi kalian harus berusaha bagaimana caranya presentasi orang yang melihat kalian itu yang awalnya tidak jelas, tidak tahu apa-apa, mungkin temannya yang kurang paham tentang materi itu melihat video kalian mungkin yang kalian share di videonya tuh bersih, tidak harus ganteng, tidak harus cantik ya, yang penting bersih, rapi gitu. Jadi terus bahasanya juga lugas, penyampaiannya juga dengan bahasa pilihan yang tegas dan jelas gitu. Jadi temannya yang awalnya tidak mengerti tentang materi itu jadi mengerti gitu. Nah, ini item nomor 3. Cuman yang item nomor 1 menarik tampilannya tuh bagaimana Bu? Misalkan kalian mau mengedit video YouTube-nya pakai apa, kata pembuka atau apa, monggo gitu. Nah, di sini nanti kalian pakai video YouTube pribadi ya. Nah, terus nanti videonya ini diupload di YouTube, saya dikasih alamat URL-nya aja. Nah, yang tugas yang diupload di Sunan nanti dalam bentuk Word. Jadi mungkin halaman depan adalah identitas kalian, terus nanti halaman selanjutnya adalah alamat URL video YouTube kalian ya. Terus yang halaman selanjutnya baru makalah gitu, makalah tentang penyampaian materi Mbak-mbak dan Masnya semuanya. Terus makalah itu itemnya apa Bu? Yang pertama kesesuaian dan kelengkapan materi. Nah, di sini nilainya 30. Misalkan kalian materinya jelas, enak dilihat, enak dipahami gitu. Nah, bagus nih nilainya patut mendapat nilai 30. Terus lengkap juga. Terus yang kedua, selain kalian pakai buku acuan dari saya, kalian juga ini apa namanya, ditambah referensi dari lain, boleh link YouTube orang lain ataupun mungkin buku teori akuntansi karangan yang lain selain yang saya
sebutkan kemarin, boleh. Itu tentu saya akan mengapresiasi dengan nilai lebih. Nah, misalkan saya ini punyanya hanya buku yang dijelaskan Bu Retno aja, ya enggak apa-apa. Tapi nilainya mungkin kalaupun tampilannya bagus semua, tapi referensinya hanya satu, nilai yang nomor 2 ini 18 kan enggak apa-apa, 48 tambah videonya misalkan maksimal 50 kan 98. Seperti itu ya. Nah, kalau tentang item penilaian sudah cukup, sekian. Terus sekarang kita pertemuan ini tidak sengaja kita sudah sampai ke pertemuan kedua ya, dan kita kuliah sinkronus. Tapi sekali lagi saya menampilkan video ini untuk menjembatani tadi mungkin saja koneksinya terputus, ada yang tidak jelas. Nah, biar tidak bingung bertanya ke temannya apa sih gini-gini. Nah, ini saya sampaikan di sini ya. Kalau bab 2 pengenalan teori ini nanti kalian akan mengenal ada 3 subbab. Jadi saya sampaikan dulu. Jadi di buku itu kalau saya melihat dia pembagiannya kurang jelas. Jadi di sini saya garis bawahi membantu kalian yang mau memahami materi ini. Jadi yang pertama berbagai pandangan terhadap akuntansi. Yang kedua apa yang dimaksud teori. Yang ketiga perumusan teori. Nah yang keempat dia adalah pengujian terhadap teori. Nah, terus yang teori sebagai bahasa ini apa Bu? Nah ini berarti dia termasuk di item nomor 3 gitu. Terus yang nomor pertama terlebih dahulu saya berbicara tentang berbagai pandangan terhadap akuntansi. Di antaranya akuntansi sebagai catatan historis, bahasa, dan sebagainya. Nah, kalau ini saya baca, kalian bisa memahami sendiri ya. Di sini saya hanya menulis poin-poinnya saja, terus apa yang dimaksud dengan teori. Nah, di sini kalian teori dan hipotesis berbicara itu bisa dilihat di halaman 29 ya. 29 terutama yang atas ini yang saya bawahnya stabilo. Sebenarnya di situ definisi teori dan hipotesis banyak sekali. Cuman menurut saya yang ada penjelasan yang menurut saya paling mudah dimengerti, yaitu yang saya sampaikan di PPT ini. Yang pertama, teori adalah dinamakan hipotesis atau proposal. Terus, hipotesis merupakan sebuah prediksi atau presampel. Jadi kalau teori adalah ini ya, dia sudah argumen yang logis. Ini yang saya sampaikan di PPT. Jadi dia argumen logis karena teori yang namanya teori tentunya sudah diuji kebenarannya seperti itu. Tapi kalau hipotesis adalah ini apa namanya perkiraan hipotesis itu. Hipotesis di sini saya sampaikan bahwa dia sebuah prediksi atau preskripsi. Cuman yang namanya hipotesis itu tidak asal ngomong, tidak asal prediksi, tapi dia ada dasarnya yaitu teori. Nah, untuk lebih memahami perbedaan atau mungkin langkah-langkah tentang teori dan hipotesis bisa kalian buka di halaman ini ya. Halaman 42 yaitu tampilan 2.3 di sini tentang bidang observasi. Nah, ini kelihatan nggak? Ini ya. Nah, di situ langkah pertama adalah fenomena, terus kedua kerangka teori bla bla bla. Nah, di sini adalah langkah-langkah apabila kalian melakukan skripsi. Nah, itu nanti ya, kira-kira 1 tahun lagi lah kalian semester 7. Nah, cuman di sini yang mau saya garis bawahi di situ langkah nomor 1 fenomena. Terus kalian melihat fenomena. Fenomena itu apa ya? Sesuatu yang kalian lihat di ini kehidupan kalian. Terus yang nomor 2 adalah kerangka teori. Terus kerangka teori itu kalian hubungkan dengan teori. Misalkan kalian melihat ini apa namanya? Banyak orang karena COVID ini memakai masker. Terus teorinya nanti kalian hubungkan dengan teori yang ada hubungannya dengan masker, misalkan teori kesehatan apa saya kurang paham sih ya. Cuman yang ketiga sini kan hipotesis, artinya ketika kalian membuat sebuah hipotesis didasarkan tentang kerangka teori tersebut gitu. Nah, di sini sudah jelas. Terus perumusan teori. Nah, perumusan teori di sini ada teori sebagai bahasa, teori sebagai apa ini? Teori sebagai bahasa,
teori sebagai penalaran. Nah, di sini saya teori sebagai bahasa dulu. Yang saya tampilkan di sini ada sintaktik, semantik, pragmatis. Terus di sini mungkin kalian bertanya-tanya, terus bedanya apa, Bu? Ini kan sama-sama teori sebagai bahasa, kenapa dibedakan menjadi 3? Nah, saya jelaskan secara singkat. Kalau sintaktik, dia murni acuan bahasa. Kalau semantik, dia dihubungkan dengan dunia nyata, dengan prakteknya bagaimana. Kalau pragmatis dihubungkan dengan perilaku seseorang. Nah, contohnya bagaimana, Bu? Kalau sintaktik kalian buka halaman ini, apa namanya? Sintaktik kalian buka halaman 31 contoh 2 yang bawah ya. Contoh 2 yang bawah ini jadi dia menjelaskan bahwa saya bacakan saja ya karena kebetulan saya tidak menampilkan di video. Jadi mungkin next akan saya foto terus saya tampilkan di video ya. Jadi semua rekening yang berkaitan dengan aktiva adalah bersaldo debit. Pernyataan 2, akumulasi depresiasi berkaitan dengan aktiva. Nah, otomatis karena akumulasi depresiasi berkaitan dengan aktiva, karena pernyataan 1 aktiva harus bersaldo debit, kalian lihat aja ya halaman 31 yang contoh 2 yang saya jelaskan ini. Otomatis konklusinya berarti ya akumulasi depresiasi itu memiliki saldo debit karena itu merupakan kesimpulan antara pernyataan 1 dan pernyataan 2. Murni, dia hanya mengikuti inti dari pernyataan 1 dan pernyataan 2 tanpa memikirkan yang benar bagaimana, prakteknya bagaimana gitu. Itu sintaktik. Tapi kalau semantik, dia dihubungkan dengan prakteknya bagaimana gitu. Nah, kalau semantik bisa kalian buka di halaman 32 contoh 3 gitu ya, contoh 3 ini. Nah, contoh 3 ini pernyataan 1, semua aktiva bersaldo debit. Retur penjualan bukan rekening aktiva. Artinya, konklusinya kalau dari segi sintaktik, berarti dia otomatis langsung retur penjualan bersaldo kredit gitu. Harusnya gitu kalau sesuai teori sintaktik. Cuman karena dia teori semantik, dia dihubungkan dengan prakteknya bagaimana, dunia kenyataannya bagaimana, berarti dia retur penjualan bersaldo debit seperti itu. Nah, dari 2 ini yang saya mau garis bawahi berarti jelas ya dari contoh yang saya sampaikan berarti sintaktik itu murni dari pernyataan 1, pernyataan 2 secara bahasa bagaimana, konklusinya bagaimana, berarti dia murni, manut, lurus gitu. Tapi kalau semantik, dia masih aware gitu, masih waspada loh. Prakteknya bagaimana, aturan yang betul bagaimana gitu. Jadi dia tidak turut serta langsung lurus mengikuti tata bahasa antara pernyataan 1 dan pernyataan 2. Terus kalau yang pragmatis bagaimana, Bu? Nah, kalau yang pragmatis ini dia dihubungkan dengan perilaku seseorang. Contohnya bagaimana? Nah, ini halaman 33 yang atas ya. Kalian nanti bisa baca, cuman saya jelaskan lebih singkat. Contohnya, ada standar akuntansi baru yang keluar. Nah, manajer akan mengambil sikap, misalkan pernyataan 2 seperti itu. Nah, konklusinya bisa bermacam-macam karena dia disesuaikan dengan perilaku seseorang atau seseorang. Seseorang itu dalam artian pemikiran orang tersebut. Nah, misalkan ada manajer A, manajer B, dia bisa mengambil langkah yang berbeda walaupun pernyataan 1 dan pernyataan 2-nya sama-sama mereka juga memiliki modal yang sama tentang pernyataan 1 dan pernyataan 2. Saya ulangi, pernyataan 1 keluar standar akuntansi yang baru. Pernyataan 2, seorang manajer akan mengambil sikap. Nah, konklusinya bisa manajer A akan menjual saham sebanyak-banyaknya karena diasumsikan dengan keluarnya standar akuntansi yang baru akan membuat ekonomi jadi lesu, akhirnya harga saham akan turun. Berbeda dengan konklusi oleh manajer B. Manajer B berasumsi dengan adanya standar akuntansi yang baru, maka dia berkeinginan untuk membeli saham yang diharapkan bisa naik sahamnya, bisa naik harganya dengan harapan dengan adanya standar akuntansi yang baru maka mampu menunjukkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya.
Seperti itu. Jadi pragmatis ini lebih disesuaikan dengan perilaku seseorang lagi. Untuk lebih jelasnya, silahkan dibaca di halaman 33 yang atas. Seperti itu. Terus teori sebagai penalaran atau reasoning, yaitu ada deduktif dan induktif. Ya. Deduktif dan induktif ini, di sini dia, ini kalau deduktif, kalian waktu SMP, SMA mungkin ya, sudah belajar bahasa Indonesia, sudah tidak asing tentang hal ini. Deduktif berarti umum ke khusus. Umum ke khusus, contohnya gampang, kalian buka di halaman 34 yang bawah saja ya. Saya kasih contoh satu, panel B, deduksi adalah, deduksi ingat ya tadi dari umum ke khusus. Umumnya semua rekening aktiva harus bersaldo debit, berarti terus dia ke bawah berarti semakin khusus sesuai teori deduksi. Khususnya, pabrik dan mesin adalah rekening aktiva. Terus, pabrik dan mesin harus bersaldo debit. Itu khususnya, jadi dari umum ke khusus. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa Bu pernyataan semua rekening aktiva harus bersaldo debit? Seperti yang kita tahu, aktiva itu ada dua jenis, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar contohnya kas, aktiva tetap contohnya pabrik mesin sesuai yang ada di buku ini. Nah, otomatis karena pabrik mesin itu adalah pembagian dari aktiva, otomatis aktiva itu adalah umum gitu. Makanya dia dikatakan pemikirannya dari umum ke khusus. Nah, untuk pertemuan 2 ini saya sampaikan sekian dulu ya. Semoga cukup membantu bagi tadi teman-teman Mbak dan Mas yang koneksinya kurang bagus di ketika kita komunikasi via tatap maya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.